Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rita Rahmaniati, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, serta teman-teman kelas Administrasi Negara Reguler 3A, yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai bumi dan bagian-bagiannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Tiara Nur Aktapiani dari kelas Administrasi Negara Reguler 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar. Saya dari kelompok 4 dan saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Aditya Wiguna. Saya dari kelompok 4 dan saya akan membawakan materi mengenai asal-usul terciptanya benua dan juga samudra. Perkenalkan, nama saya Adi Arkam. Saya dari kelompok 4. Umur bumi. Para ahli sudah mampu menentukan kemungkinan umur dari sistem tata surya dan menghitung umur bumi dengan mengasumsikan bahwa bumi dan benda-benda padat yang ada di dalam sistem tata surya terbentuk pada saat yang bersamaan dan sudah pasti memiliki umur yang sama pula. Umur dari batuan-batuan yang ada di bumi dan di bulan dapat dihitung dengan pemanfaatan unsur-unsur isotop radioaktif yang terjadi secara alamiah di dalam batuan dan mineral, terutama yang mempunyai kisaran waktu paruh di atas 700 juta tahun atau lebih dari 100 miliar tahun untuk menjadi unsur-unsur isotop yang stabil. Batuan tertua yang berumur 3,5 miliar tahun dijumpai tersebar hampir di semua benua yang ada di bumi. Batuan tertua tersebut antara lain dijumpai di bagian barat Laut Kanada berumur 4,3 miliar tahun, di Greenland bagian barat berumur 3,4 sampai 3,5 miliar tahun. Batuan-batuan tersebut telah diuji beberapa kali melalui metode penanggalan radiomagnetik dan ternyata hasilnya tetap konsisten. Hal ini memberikan kepercayaan kepada para ahli bahwa penentuan umur yang dilakukan bisa diyakini kebenarannya. Lapisan-lapisan bumi yang terdiri dari satu kerak planet bumi berbentuk seperti cangkang telur rebus. Kerak cukup mudah retak. Komposisi bumi memiliki dua tipe kerak, kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra, lapisan yang ditemukan di bawah samudra, terbuat dari bebatuan yang disebut basal. Bebatuan berat, padat, bertekstur halus, dan berwarna hitam atau abu-abu ini terperas dari gunung berapi bawah laut. Meski gunung-gunung berapi ini tidak mudah terlihat, dasar laut dipenuhi oleh mereka. Kerak benua adalah lapisan kerak yang menyusun daratan kering dan terbuat utamanya dari bebatuan yang disebut granit. Granit ialah bebatuan hitam, abu-abu atau pink yang telah mencair dan memadat di permukaan bumi seiring waktu. Dibandingkan dengan basal, granit sangat ringan dan longgar. Kedua, mantel atas planet bumi yang terletak persis di bawah kerak. Ia dianggap tidak padat, melainkan lebih seperti cairan fleksibel, lambat, dan sangat kental. Komposisi litosfer tersusun utamanya dari batuan kerak familiar yang dikenal sebagai peridotit. Peridotit mengandung mineral yang mengandung banyak besi dan magnesium. Karena peridotit lebih berat daripada kebanyakan batu lainnya yang dijumpai di kerak bumi, ia cenderung terbenam ke dasar kerak dan rendah sodium. Ketiga, persis di bawah mantel atas terdapat mantel bawah. Area ini juga mirip putih telur rebus yang kenyal. Mantel bawah lebih padat daripada mantel atas, masih bergerak sangat lambat seperti cairan amat kental. Inti luar planet bumi terletak persis di bawah mantel bawah dan mirip lingkaran tebal kehijauan yang terkandung melilingi kuning telur rebus. Tapi tak seperti material di mantel yang menyusun sampai permukaan bumi, material di inti luar tidak menuju kemanapun. Walaupun begitu, meski jauh di dalam bumi sana, material proses yang berlangsung di dalam inti luar masih memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia.
Nyatanya, inti luar melindungi kehidupan di permukaan bumi, memiliki komposisi besi, bahan utama baja yang dipakai untuk membuat mobil dan kapal, serta sedikit nikel. Sekitar 10% adalah unsur-unsur lain, kemungkinan besar oksigen dan sulfur. Kelima, inti dalam planet bumi terletak di bawah inti luar dan mirip kuning telur rebus yang padat. Di sini, di pusat bumi, temperatur mencapai 9.000 derajat Celcius, hampir sepanas permukaan matahari. Ia mengandung besi serta sedikit nikel. 10% sisanya adalah unsur lain, inti dalam tidak cair melainkan padat. Saya Munawar, saya sebagai pemateri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang biosfer dan perubahan atmosfer. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu biosfer. Jadi biosfer adalah bagian luar dari planet bumi yang mencakup udara, daratan, air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Nah, biosfer ini pertama kali diutarakan oleh ilmuwan Rusia, yaitu Vladimir Ivanovich Vernadsky pada tahun 1863 sampai 1945. Dia mengatakan bahwa biosfer adalah sebuah sistem kehidupan yang terbuka dan senantiasa berkembang sejak sejarah bumi dimulai. Nah, dalam pengertian luas, biosfer menurut geofisiologi adalah sebuah sistem ekologis global yang menyatukan makhluk hidup serta hubungan antar mereka beserta interaksinya. Dan biosfer ini juga sudah dianggap berlangsung selama 3, miliar tahun dari umur bumi 4, miliar tahun. Nah, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu perubahan atmosfer. Nah, atmosfer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata atmos dan sfer. Atmos artinya gas atau udara, dan sfer itu artinya lapisan. Jadi dari kata tersebut dapat kita artikan bahwa atmosfer adalah sebuah lapisan udara atau gas yang menyelimuti bumi atau yang menyelubungi bumi. Secara umum, gas yang membentuk lapisan atmosfer itu didominasi oleh zat-zat hidrogen, helium, metana, dan amorina. Dan lapisan ini memanjang hingga 560 km, bahkan lebih di atas permukaan bumi. Lapisan atmosfer memiliki 5 lapisan. Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini berada pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi fenomena alam seperti perubahan cuaca, iklim, suhu yang dapat kita rasakan. Lapisan yang kedua yaitu stratosfer. Lapisan stratosfer ini lapisan dengan suhu dingin atau yang sering kita sebut dengan lapisan ozon. Nah, lapisan ini melindungi kita dari gelombang radiasi ultraviolet yang membahayakan makhluk hidup. Yang ketiga, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini berada pada ketinggian 50 sampai 75 km di atas permukaan bumi. Jadi pada lapisan ini terjadi perubahan suhu yang sangat signifikan, yaitu setiap 100 meter suhu akan turun 0,4 derajat Celcius. Yang keempat, lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini berada pada ketinggian 80 sampai 100 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini terdapat ionisasi partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan gelombang radio sehingga akan menghasilkan aurora. Aurora itu sebuah cahaya warna-warni yang indah pada lapisan tersebut. Yang kelima, lapisan eksosfer. Lapisan ini adalah lapisan terakhir, yaitu pada ketinggian 800 sampai 3260 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi interaksi gas-gas yang ada di luar angkasa. Dan lapisan ini mulai meredup karena kurangnya zat-zat hidrogen. Sekian, terima kasih. Saya Tommy Aditya Guna selaku pembawa materi mengenai terbentuknya benua-benua di bumi. Yang pertama,
Terbentuknya benua di bumi berdasarkan sejarah. Mengenai sejarah terbentuknya benua, terdapat teori yang paling populer. Salah satu teori oleh ahli bernama Alfred Lothar Wegener. Wegener memperkenalkan teori apung dan pergeseran benua pada tahun 1912 di depan para ahli geologi di Frankfurt, Jerman. Teori ini disusun dalam sebuah buku yang berjudul Die Entstehung der Kontinente und Ozean yang bernama Asal-usul benua dan lautan jika diartikan. Semula, buku ini menimbulkan polemik, bahkan pertentangan di para golongan para ahli geologi. Namun, akhirnya, pada akhir 1960, teori ini sendiri mendapatkan dukungan dari para ahli ilmu bumi. Titik tolak pemikiran teori apungan dan pergeseran benua oleh Wegener berdasarkan sejarah dibagi dalam 5 masa zaman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada zaman Permian. Zaman Permian ini sendiri berdiri pada lebih 225 juta tahun yang lalu. Semula benua tergabung dalam satu benua yang disebut benua Panggai. Benua purba yang dinamakan Panggai ini dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu ada bagian utara yang dinamakan Laurasia dan bagian selatan yang dinamakan Gondwana. Lalu ada juga zaman Trasik. Zaman Trasik sempat berdiri pada 200 juta tahun yang lalu. Saat itu benua Pangaea mulai terpecah dan membukanya Samudra Atlantik Utara antara Laurasia dan Gondwana. Saat itu, Gondwana pecah menjadi 3 bagian pula, yaitu Amerika Selatan, Afrika, dan India. Selanjutnya, yang ketiga, zaman Jurassik. Zaman Jurassik ini sudah berdiri lebih dari 135 juta tahun yang lalu. Sebuah retakan melebar antara Amerika Utara dan Eurasia mengakibatkan melebarnya Atlantik Utara. Dan ini menjadi suatu faktor kenapa zaman Jurassik akhirnya harus lumpuh. Bahkan Amerika Selatan dan Afrika pun mulai terpisah sepanjang retakan, yang dimana retakan ini menjadi Samudra Atlantik Selatan. Lalu ada zaman yang keempat, yaitu zaman Cretaceous, berdiri pada 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, Amerika Selatan dan Afrika telah menempuh jalan masing-masing usai terjadinya sebuah retakan terjadi, yang memisahkan keduanya. Walaupun begitu, bagian Amerika Utara dan Eropa masih dihubungkan oleh dataran Greenland, sedangkan dataran India semakin mendesak daerah Asia. Lalu, yang terakhir, ada zaman yang kita hidupi sekarang. Ya benar, zaman yang kita hidupi sekarang. Sekarang ini seperti kondisi benua-benua kita sekarang, merupakan zaman emas bagi pulau-pulau. Bahkan, salah satu contohnya adalah Greenland telah terbentuk serta terpisah, dan Australia sendiri telah berpindah ke utara dari Antartika. Sedangkan India telah menabrak Asia, dan akibatnya peristiwa tersebut terbentuklah pegunungan Himalaya. Proses terbentuknya samudra berdasarkan teori. Terbentuknya samudra di bumi atau juga lautan di bumi terbentuk dari kejadian yang terjadi sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Hal tersebut terjadi akibat adanya letusan gunung berapi, dan letusan gunung berapi tersebut menyebabkan adanya debu vulkanik, dan dari debu vulkanik ini sendiri menghalangi cahaya matahari, dan akibatnya uap air yang menumpuk di atmosfer selanjutnya terkondensi hingga akhirnya berubah terjadinya hujan di atas permukaan bumi. Maka hujan-hujan tersebutlah yang mengisi cekungan di bumi, sehingga dari situlah terbentuknya samudra. Samudra ini sendiri terdiri atas 5 jenis samudra, antara lain yang pertama ada Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini merupakan samudra yang paling luas, dan karakteristiknya antara lain di sebelah timur dibatasi oleh benua Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Jenis yang kedua ada Samudra Atlantika. Samudra Atlantika merupakan samudra terbesar di dunia dengan karakteristik di sebelah timur terbentang di antara kawasan Eropa dan juga benua Afrika. Kemudian di sebelah barat terbentang antara kawasan Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Lalu samudra yang ketiga ada Samudra Hindia. Samudra Hindia merupakan samudra yang ketiga yang terbesar, dan juga karakteristiknya berada di sebelah timur. Ada Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara, serta di sebelah utaranya ada Pulau Sri Lanka dan juga Maladewa.
Lalu ada samudra keempat, yaitu Samudra Antartika. Samudra Antartika atau juga Lautan Selatan adalah masa air laut yang mengelilingi benua di bumi, dan Samudra Antartika ini sendiri merupakan samudra terbesar keempat dan telah disepakati untuk dipanggil namanya sebagai samudra oleh Organisasi Hidrografik Internasional pada tahun 2000. Lalu ada Samudra Arktik. Samudra Arktik ini sendiri berlokasi di belahan utara bumi, dan juga Arktik Kutub Utara adalah samudra terkecil dan terdangkal di antara 5 samudra di dunia, termasuk samudra yang paling dangkal jika dibandingkan dengan samudra lainnya. Namun jangan salah, Samudra Arktik ini sendiri memiliki luas sekitar 14.000 km persegi, hanya kurang dari 1,5 luas Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Adi Arkam, saya dari kelompok 4. Teori-teori tentang bulan. Bulan, satu-satunya satelit alami bumi yang masih menyisakan misteri tentang asal-usulnya. Bertanya-tanya tentang bulan adalah hobi yang dinikmati oleh para ilmuwan, filsuf, dan seniman sepanjang sejarah. Galileo adalah ilmuwan pertama yang menunjukkan bahwa bulan memiliki lanskap yang mirip dengan bumi. Seiring waktu, para ilmuwan telah mengemukakan berbagai teori tentang apa itu bulan, dan dari bagian besar hipotesis omong kosong hingga teori yang berlaku saat ini, para ilmuwan telah memperdebatkan beberapa skenario. Masing-masing mungkin menjelaskan bulan, tetapi tidak ada yang cacat. Berikut beberapa teori yang diperdebatkan. Yang pertama, teori visi. Pada tahun 1800-an, George Darwin, anak Charles Darwin, memberi pendapat bahwa bulan tampak begitu mirip dengan bumi karena pada satu titik dalam sejarah bumi mungkin telah berputar begitu cepat sehingga ada bagian dari planet kita terlepas dan berputar ke angkasa, tapi terus dilambatkan oleh gravitasi bumi. Teori visi mengandaikan bahwa mungkin Samudra Pasifik merupakan tempat di mana bahan calon bulan berasal. Namun, ketika batuan dalam bulan dianalisis dan mulai dilakukan perbandingan, mereka membuat sebagian besar teori ini menjadi omong kosong. Sebab komposisi batuan dan bulan berbeda dengan batuan yang ada di Samudra Pasifik. Singkatnya, Samudra Pasifik terlalu mudah untuk menjadi sumber bulan. Yang kedua, teori tangkapan. Teori tangkapan menunjukkan bahwa bulan berasal dari suatu tempat di galaksi Bima Sakti yang benar-benar independen dari bumi. Ini berarti pada suatu titik orbit bulan berada cukup dekat dengan bumi. Gravitasi bumi menarik dan menangkapnya. Teori ini kurang disukai karena proses tersebut mengharuskan keduanya melewati satu sama lain dalam kecepatan rendah, dan orbit bulan kehilangan energi ketika mendekat ke bumi. Teori ini akhirnya ditolak karena jika bulan ditangkap, maka bulan akan dibebaskan di titik yang sama karena bumi tidak memiliki cukup energi untuk menangkap bulan. Bagaimanapun, teori ini akan menjelaskan perbedaan dalam kepadatan dan komposisi bulan dan bumi, tapi akan sulit untuk menjelaskan mengapa bulan tidak memiliki intipsi. Yang ketiga, teori kondensasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa bulan berbentuk pada saat yang sama dengan bumi. Keduanya berasal dari nebula asli yang membentuk sistem tata surya. Kelemahan teori ini adalah karena bulan dan bumi terkondensasi bersama dengan gravitasi bumi akan menyebabkan bulan menjadi bagian planet bumi dan bukan satelit alami. Pada akhirnya, teori ini ditolak karena jika mereka telah terkondensasi bersama-sama, mereka akan berbagi sifat yang mirip, seperti gaya gravitasi, kepadatan, inti dalam, dan lain-lain. Yang keempat, teori tumbukan besar. Teori yang berlaku saat ini ialah bahwa objek yang seukuran Mars menabrak bumi yang masih amat muda, dan dalam proses pembentukan sekitar 4,5 miliar tahun lalu, objek yang menabrak bumi dijuluki Theia atau planet oleh para ilmuwan. Karena dalam mitologi Yunani, Theia adalah ibu dari Dewi Bulan Selene. Ketika Theia menabrak bumi, sebagian planet terlepas dan akhirnya mengeras menjadi bulan. Meskipun masih menyisakan banyak pertanyaan, teori ini lebih baik daripada 3 teori sebelumnya, menjelaskan kesamaan komposisi kimia bumi dan bulan.
Penelitian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Science menunjukkan bahwa ketika Theia menabrak dengan bumi, Theia bercampur sepenuhnya dengan bumi dan bulan dan merata di antara mereka. Sekian penjelasan saya tentang teori-teori tentang bulan. Sekian dan terima kasih.